bolehkah kita memelihara binatang? Boleh. Didasarkan kepada beberapa riwayat tentang hal ini. Di antara hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang anak namanya Abu Umair punya peliharaan burung. Jadi kemana dia pergi, burung itu selalu ikut dibawa. Suatu saat dia ketemu dengan Nabi SAW, burungnya nggak ada. Lalu ditanya, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Hai Abu Umair, sedang apa si Nughair? Nama burungnya diberi nama Nughair. Kalau nggak ada burungmu, mana burungmu? Disebutkan mati. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dan Nabi SAW tidak melarang ketika mengetahui si Nughair dipelihara oleh Abu Umair. Dan ini menunjukkan dibolehkannya memelihara binatang. Ikan dibolehkan. Kemudian ayam ya jelas ya. Untuk dikonsumsi. Tapi untuk hobi, untuk kesenangan seperti kucing nggak boleh dimakan. Atau burung tadi tidak untuk dimakan. Atau ikan tidak untuk dimakan. Untuk mengkondisikan suasana sehingga lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Ya, boleh. Asal hak-haknya dipenuhi. Dikasih makan, dikasih minum, jangan lupa kasih jodoh. Nah, kita juga manusia tuh ngejomblo terus ya. Menderita nggak? Ya iyalah. Tidak ada manusia yang lebih menderita dibanding para jomblo. Jombloan atau jomblowati. Ya cepinya. Iya. Pernah. Jadi begitu. Kasih jodohnya lah. Minimal sepasang gitu ya. Nah, mau beranak pinak mau tidak, tetapi hak biologisnya terpenuhi. Ya. Boleh, tidak apa-apa. Memelihara binatang sekedar untuk kesenangan, untuk hobi. Adapun kalau melihara binatang untuk dipermainkan, diperjudikan, maka tidak boleh. Karena perjudian haram, maka seluruh yang diperuntukkan untuk perjudian maka tidak boleh. Seperti umpamanya balap merpati suka dijadikan ya. Atau adu ayam ya. Atau adu domba, atau umpamanya burung diadukan suaranya ya, kontes, kemudian ada taruhan di sana, maka tidak boleh. Tapi kalau umpamanya tanpa ada taruhan, hanya sok bagus saya, bagus kamu tuh burungnya, suaranya, sweet tuh, tanpa ada taruhan ya boleh, menikmati suaranya saja boleh. Nah, dipertaruhkan tidak boleh. Ya. Jadi boleh memelihara binatang asal dipenuhi hak-haknya. Jangan sampai dibiarkan kelaparan tapi tidak dibiarkan untuk mencari makan sendiri. Orang Selacau bilang dikungkung tadi awur, dicangcang tadi paraban. Artinya dikungkung tadi awur itu dikurung dan tidak diawur itu ditaburkan makanan. Dicangcang itu diikat tapi tidak dikasih makan. Dan tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Mati. Maka tidak boleh. Itu kezaliman. Ada tuntutan, nanti ya ada dituntutan. Orang yang berburu burung, boleh nggak? Boleh berburu burung, berburu binatang untuk dimakan. Adapun sekedar hobi, jeger. Hebat ya saya mati itu dia. Dibiarkan saja begitu, tidak dimakan. Si burung itu akan menuntut nanti. Pada hari kiamat terhadap orang yang menembaknya ya. Jadi kesimpulannya boleh mengurus atau ngukut binatang, memelihara binatang asal dipenuhi hak-haknya. Ini yang pertama. Kedua apa tadi? Akankah dihisab ketidaksengajaan binatang? Bagaimana kalau membunuh binatang? Kalau binatang yang membahayakan, ya diperintahkan untuk membunuhnya. Ular. Walaupun kita lagi sholat, takbir, leor, ada ular gitu, bunuh dulu. Walaupun dalam keadaan sholat. Tanpa membatalkan sholatnya. Ya. Umpamanya ada tongkat, pukulkan ke kepala ular itu.
ada batu, timpukan. Jangan sampai bilang, mati lu. Ya batal sholatnya, ya. Ah nanti aja habis sholat, baru dibunuh. Ah itu keburu kemana? Keburu matuk mantennya. Keburu matuk duluan. Keburu hilang duluan. Kalau dalam sholat diperintahkan untuk membunuh ular berbisa, apalagi di luar sholat. Lebih diperintahkan lagi. Kalau ada orang penyayang binatang yang menyatakan, apa salahnya ular? Kenapa harus dibunuh? Kita jawab, karena berbahaya, mengancam nyawa kita. Dia membantah, ular itu kalau nggak diganggu, nggak akan matuk. Kalau nggak diganggu, nggak akan matuk. Matuk itu kalau apa? Diganggu. Ya. Kita jawab, betul, kalau nggak diganggu, nggak matuk. Tapi seringkali ada miskomunikasi, misunderstanding antara kita dengan ular. Ular kan bawaannya suudonnya. Ular lagi diem di nubala, di tempat yang ngumpet di balik batu atau di semak-semak. Kita lewat, nggak tahu ada ular di sana, cuma lewat aja, nggak akan mengganggu, nggak akan membunuh. Tapi si ular suudon, sangkanya mau mengganggu, gawak dipatuk, mati kita, ya. Nah, daripada kita yang mati, mending ular yang mati. Makanya Nabi SAW memerintahkan, dikiaskan kepada ular semua binatang yang berbahaya, beracun. Walaupun racunnya tidak sampai membunuh kita, tapi bisa membuat kita menderita. Ya, seperti kalajengking, seperti tarantula, seperti umpamanya kelabang, seperti umpamanya apalah yang membahayakan kita, maka dibolehkan untuk dibunuh. Ular disyariatkan untuk dibunuh, membunuhnya adalah berpahala. Jadi binatang-binatang tertentu yang diperintahkan untuk dibunuh, membunuhnya berpahala dan tidak akan menuntut apa-apa di akhirat. Karena syariat yang memerintahkannya. Adapun membunuh binatang yang tidak diperintahkan untuk dibunuh atau bahkan dilarang, seperti membunuh semut, maka tidak boleh secara sengaja. Kecuali kalau semutnya berbahaya, seperti apa bahasa Sunda? Nah, kararangge. Kararangge itu semut api apa namanya? Semut api, bisa menyembur api. Ya apabila dia nyerang banyakan, bisa mati orang itu katanya. Dinyerang banyakan, disengat, beracun, wah panas dingin gitu. Iya, boleh itu dibunuh. Tapi kalau semut biasa, maka secara sengaja tidak boleh untuk dibunuh. Adapun kalau tidak sengaja, seperti umpamanya kita menyapu di lantai banyak semut, ya kita sapu, nggak mungkin, pergi, nggak mungkin, ya. Ada ribuan semutnya, ya kita sapu. Yang ketika disapu pasti ada yang mati. Ada yang keinjek, ada yang kegilas gitu ya. Ada yang nyocok ke kita, kemudian refleks oleh kita ditepuk, pejet, kemudian mati. Maka itu tidak masalah. Di piring atau di gelas bekas teh manis, bekas madu, bekas kopi manis. Lalu dikerumudi semut. Mau kita cuci, pasti semutnya ada yang mati. Nggak mungkin kita takol dulu pakai senok, tang mati, pergi mau dicuci, itu 1 tahun meren. Lalu langsung kita basuh pakai sabun, pakai air, pasti ada yang mati, maka itu tidak disengaja, tapi sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka tidak berdosa. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab.